Ibu. Siti, Ibu. Rizka, Hadir. baik ya, di semua ya. Baik, sebelum mulai pembelajaran, langkah baiknya kita ice breaking dulu ya. Oke, Bu. Biar semangat ya, untuk semangat. Oke, baik. Hari ini kita masuk pada materi permintaan dan penawaran uang. Pernah mendengar apa itu permintaan dan penawaran uang? Belum, Ibu. Oke, permintaan dan penawaran uang itu seperti jumlah uang yang ingin kita pegang, gitu ya, atau kita simpan, begitu. Terus kenapa sih kita itu butuh pegang uang tunai, gitu? Ada yang tahu? Agar bisa beli langsung, Bu. Ya, ada lagi yang tahu? Oke, kalau tidak itu akan menjelaskan sedikit ya. Permintaan uang itu adalah jumlah uang yang ingin kita pegang atau simpan. Kenapa sih kita itu butuh pegangan? Ya kan, yang tadi seperti untuk makan, terus membeli makan ya, membayar transport, terus membeli pulsa dan untuk yang lainnya. Pernah kalian bertanya, kenapa sih bank di Indonesia itu sering mengubah suku bunganya? Atau kenapa kadang-kadang harga itu terus naik gitu, atau yang disebut dengan inflasi? Terus mengapa bunga kredit rumah itu bisa naik turun? Nah, itu kita akan bahas di pembahasan yang Ibu akan bahas nanti ya. Selanjutnya Ibu mau kalian dapat menjelaskan dalam pembelajaran materi ini itu dapat menjelaskan 3 teori permintaan uang dengan bahasa sendiri gitu ya, dan memahami peran bank di Indonesia dalam mengatur uang, yaitu mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi permintaan uang begitu ya, dan memahami faktor yang mempengaruhi jumlah uang yang beredar begitu. Terus menganalisis dampak perubahan uang terhadap ekonomi kita. Dan Ibu ingin kalian itu setelah memahami semua teori yang Ibu kasih, kalian itu paham nanti sekiranya kalian melihat berita tentang ekonomi di TV gitu, paham tentang berita-beritanya gitu ya. Jadi kalian tidak salah dalam mengambil keputusan, dan kalian itu bisa membuat keputusan keuangan pribadi kalian itu lebih baik begitu, tahu kapan waktu yang tepat untuk menabung atau kredit gitu ya. Baik, langsung saja kita ke materinya, yang dimana dapat kita ketahui uang adalah segala sesuatu yang diterima secara umum sebagai alat pembayaran tukar menukar. Dalam ilmu ekonomi, uang menjadi faktor penting untuk memahami aktivitas pasar dan kebijakan moneter. Selanjutnya ada pengertian permintaan uang, yang dimana permintaan uang itu adalah keinginan masyarakat untuk memegang uang dalam bentuk tunai maupun saldo. Gitu ya, untuk memenuhi kebutuhan transaksi, berjaga-jaga, atau tujuan spekulasi. Untuk motif permintaan uang ini, menurut Keynes, yang pertama itu ada untuk membeli barang dan jasa sehari-hari, dipengaruhi oleh pendapatan. Semakin tingginya pendapatan, maka permintaan uang itu untuk transaksi akan meningkat. Yang kedua ada motif berjaga-jaga, yaitu untuk kebutuhan yang tidak terduga seperti kecelakaan, sakit, atau situasi darurat lainnya, gitu ya.
dan ada untuk dan juga meningkat ketika pendapatan naik begitu. Ada pun untuk yang ketiga ada motif spekulasi ya untuk memanfaatkan perubahan atau tingkat suku bunga. Jika suku bunganya rendah, orang lebih suka memegang uang daripada obligasi begitu, atau permintaan uang itu daripada obligasi, yaitu permintaan uang yang naik begitu. Jika suku bunganya tinggi, orang membeli obligasi atau membeli saham begitu ya. Dan permintaan uang itu semakin menurun begitu. Ada pun untuk faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan uang ini, ada pendapatan Y, ya, yaitu pendapatan atau Y berbanding lurus ya. Ada untuk suku bunganya yaitu I berbanding terbalik. Yang dimana harga barang meningkat atau tingkat harganya meningkat, dan perkembangan teknologi pembayaran atau e-mobile atau mobile banking begitu ya, dan ekspektasi inflasi begitu. Itu adalah faktor-faktor permintaan uang. Adapun untuk penawaran uang, penawaran uang itu adalah jumlah total uang yang beredar dalam perekonomian yang dikendalikan oleh bank sentral atau bank-bank yang ada di Indonesia gitu ya. Selanjutnya ada komponen penawaran uang yang dimana M1 atau uang primer, yaitu uang kuantal atau uang kertas, uang logam gitu ya. Terus ada giro masyarakat atau uang yang langsung dipakai begitu. Selanjutnya ada M2 atau uang luas, yang dimana M1 tabungan, disposito berjaga. Ini adalah ini yang sering digunakan untuk analisis moneter begitu. Yang ketiga itu ada uang inti, base money, high power money atau MO begitu. Yaitu ada uang yang diciptakan langsung dan terdiri dari uang kuantal begitu dan cadangan bank umum gitu ya. Adapun untuk cara bank sentral mengatur penawaran uang itu ada kan, yang pertama itu ada kebijakan operasi pasar terbuka, seperti membeli surat berharga, uang beredarnya akan meningkat begitu. Sedangkan untuk menjual surat berharga itu akan membuat uang beredar itu menurun begitu. Yang kedua itu ada kebijakan suku bunga atau BI rate, yaitu menurunkan BI rate atau kredit mudah. Itu dapat memberikan uang itu lebih bertambah begitu kan. Yang selanjutnya ada menaikkan BI rate, yaitu kredit usaha atau itu bisa membuat uang itu berkurang begitu ya. Dan selanjutnya yang ketiga itu ada kewajiban biro wajib minimum atau GWM, yaitu menaikkan GWM ini akan menahan lebih banyak dan uang itu akan beredar, dan uang beredar itu akan turun begitu. Adapun untuk menurunkan GWM ini, jumlah uang beredar itu bakalan menaik begitu ya. Baik, selanjutnya ada keseimbangan pasar uang, yang dimana terjadi ketika permintaan uang dan penawaran uang jika permintaan
lebih besar daripada penawaran, itu akan mengakibatkan suku bunga naik, begitu ya. Jika penawaran lebih besar daripada permintaan, itu suku bunganya akan turun, begitu. Keseimbangan ini penting untuk menjaga stabilitas ekonomi dan inflasi. Adapun untuk hubungan keduanya antara hubungan permintaan dan penawaran uang dalam inflasi, yaitu yang pertama itu jika penawaran uang meningkat terlalu besar, daya beli itu akan menurun, begitu ya, atau bisa kita sebut dengan inflasi, begitu. Terus jika permintaan uang itu turun, orang tidak ingin memegang uang, tidak ingin menyimpan uang, begitu. Yang dimana konsumsi akan meningkat dan dapat memicu inflasi, begitu ya. Dan bank sentral akan mengontrol penawaran uang dan menjaga stabilitas harga. Uang sebagai bagian dari harta-hartanya. Rumus apa yang dipakai? Maksudnya kali harga kali pendapatan. Yang dimana kalau pendapatan naik, uang yang dipegang juga naik. Contoh nyatanya seperti gaji Andi sebesar 5 juta, dia menyimpan 20% sebagian uang tunai dengan 1 juta. Kalau gaji naik jadi 7 juta, uang tunai jadi 1,4 juta. Ya, semakin banyak penghasilan, semakin banyak uang tunai yang dipegang. Adapun untuk teori permintaan uang yang kedua itu ada turun Keynes, yang dimana ada 3 alasan orang pegang uang dan suku bunga itu penting. Ada 3 motif pegang uang. Yang pertama ada motif transaksi, yaitu untuk belanja sehari-hari. Yang kedua itu ada kalau pendapatan naik, uang yang dipegang juga naik. Ya. Yang motif kedua ada untuk jaga-jaga, untuk hal-hal yang mendesak, misalnya kalau pendapatannya naik, dana daruratnya juga naik, gitu. Yang ketiga itu adalah motif spekulasi. Ini yang beda. Kalau suku bunganya naik, orang lebih suka nabung di bank. Jika suku bunganya turun, orang memegang uang tunai atau beli aset, gitu. Setelah itu bunga deposit 8%, dan yang dimana contohnya seperti budi uang di deposito bukan di rumah, gitu. Yang ketiga itu adalah teori perpindahan uang menurut Friedman. Yang penting bukan pendapatan sekarang, tetapi pendapatan jangka panjang. Dan maksudnya PNS dengan gaji tetap 6 juta dan pendapatan stabilnya pola pegang uang stabil. Yang dipengaruhi seperti total kekayaan, punya rumah, mobil, atau tabungan, terus keuntungan dari berbagai investasi, terus perkiraan inflasi ke depan, kebiasaan orang memegang uang tunai. Intinya, kita melihat gambaran
jawaban dari masing-masing kelompok pro dan kontra itu sudah benar ya. Terima kasih ya Ibu. Sudah ya, untuk pembelajaran hari ini adakah yang dapat menyimpulkan? Saya Ibu. Ayo, siapa duluan Saya ini? Ibu. Saya Ibu. Coba Dara. Kesimpulannya adalah permintaan dan penawaran uang adalah mekanisme penting dalam perekonomian yang menentukan tingkat suku bunga, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi. Dan sentral berperan penting dalam menjaga keseimbangan melalui kebijakan moneter. Ya, benar sekali ya. Yang mana tuh permintaan dan penawaran itu mekanisme penting ya dalam perekonomian kita. Untuk materi minggu depan, baca materi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tentang permintaan dan penawaran uang secara lebih luas lagi ya. Dan coba dicatat, cari berita terkini tentang kebijakan bank di Indonesia dan siapkan pertanyaan untuk diskusi kelas ya. Nanti Ibu akan share ke grup tentang materinya.